Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis hubungan antar kelas. Ini untuk tambahan pengetahuan aja untuk kalian sebelum UTS dan UTP ya. Jadi di sini ada namanya asosiasi. Asosiasi itu hubungan antar dua kelas yang nunjukin bahwa satu objek dari satu kelas itu berhubungan dengan objek dari kelas lainnya. Hubungannya itu bersifat lemah dan tidak ada kepemilikan. Artinya, kalau satu objek itu dihapus, objek yang lain itu nggak terpengaruh. Nah, berhubungan itu dalam konteks asosiasi itu maksudnya gini. Jadi dari satu kelas lain itu cuman ngakses metode atau atribut dari kelas lainnya aja, nggak lebih daripada itu. Jadi gini, di asosiasi nih, misalnya nih contohnya kita punya kelas namanya kelas school. Kelas school itu punya metode, dia punya konstruktor, dia punya atribut. Nah, kemudian kita punya kelas teacher. Nah, kelas teacher itu di sini mau ngakses nama dari sekolah di mana dia berada sekarang. Nah, untuk itu dia memanggil kelas school itu sebagai atribut. Karena seperti yang kita ingat, kelas itu juga tipe data, sehingga kelas itu bisa dipanggil sebagai sebuah atribut dengan menyertakan dirinya sebagai tipe data di awal setelah akses modifier. Kemudian membuat atribut gitu. Di mana atribut ini menampung semua kemampuan dia, semua metode dia, konstruktor dia, dan atribut yang dia punya gitu. Nah, untuk menentukan teacher ini di sekolah mana, dia membuat di konstruktornya school ini sebagai parameternya, sehingga school yang ditaruh di parameter saat pemanggilan instance seperti ini nih, pemanggilan instance. Nah, school yang ditaruh di sini itu adalah school yang dimana namanya itu mau dia ketahui gitu. Jadi asosiasi itu artinya suatu kelas itu cuman mau ngakses metode dari kelas lainnya aja atau atribut dari kelas lainnya gitu, dengan membuatnya sebagai atribut biasa seperti ini. Nah, caranya gimana? Karena dia mau ngakses school, kita buat dua school di sini. Nah, misalnya ada dua sekolah nih, dia ada guru namanya Miss Smith. Miss Smith ini guru dari school 1. Nah, di parameter di konstruktornya, nah parameter konstruktor ini dibuat supaya nge-tracking si teacher ini dari sekolah mana. Kan di school sama dengan school kan. Nah, kalau dia dari school 1, nah di parameternya kita taruh school 1 di parameternya. Kita running. Running kan? Nah, Miss Smith is teaching at Greenwood High. Nah, artinya karena di sini name dari sekolah yang dia ambil itu, yang dia adalah bagian dari sekolahnya itu Greenwood High, di sini dipanggil sama dia di parameternya. Berarti Miss Smith ini dari Greenwood High. Nah, kalau ternyata Miss Smith ini dari sekolah lain, kita ganti schoolnya jadi school 2. Gitu. Nah, kalau di sini penjelasannya. Kalau dari konsep database ya, guru tuh bisa aja ngajar di berbagai sekolah tanpa memiliki hubungan kepemilikan atau ketergantungan langsung dengan sekolah-sekolah tersebut. Mereka hanya terasosiasi dengan sekolah tempat mereka mengajar. Gitu. Nah, kalau dalam bentuk database itu kayak gini. Jadi teacher itu punya ID, punya nama, kemudian school juga punya ID, punya nama. Nah, supaya suatu teacher ini bisa mengakses nama atau atribut yang dimiliki oleh school, dia ngebuat school ini jadi ID dari school ini jadi foreign key di dalam table teacher ini, sehingga dia bisa akses nama atau mungkin di sini ada school itu punya deskripsi atau gimana. Nah, di dalam database bentuknya itu kayak gini. Mengajar PWO. Ini cuma contoh aja. Umumnya kalau di dalam database kita ke departemen, kita ke anggap aja students ini teacher ya. Nah, ini anggap aja school ID tadi. Nah, ini school ID ini kalau dia dihapus dia null,
nih, null, itu artinya kan bahwa si teacher itu bisa aja nggak punya school ID gitu loh. Yang artinya dia tuh punya asosiasi sama sekolah itu. Dia punya hubungan dengan sekolah itu tapi nggak terikat dengan sekolah itu. Nah, kalau database, kita ke structure, kita ke relation view. Relation view ini kan tempat untuk foreign key kan. Nah, di onDelete-nya itu kita set null. Oke, karena di sini kita cuma pengen punya hubungan aja, tapi nggak mau terikat dengan departemennya, gitu. Jadi gitu aja. Ini kalau dalam konsep database, tapi kalau dalam konsep kode ya sederhana kayak tadi saya bilang aja. Kemudian ke agregasi sekarang. Nah, dalam kode agregasi, kelas departemen tuh punya koleksi objek student. Dalam hal ini, departemen memiliki hubungan koleksi dengan student. Tetapi, mahasiswa tersebut masih bisa eksis tanpa departemen. Ini nunjukin bahwa student memiliki konteks keberadaan dalam departemen, tapi tidak sepenuhnya tergantung padanya. Kalau dalam pengertian, agregasi itu jenis khusus dari asosiasi yang nunjukin hubungan bagian dari. Dalam agregasi, satu objek dapat memiliki referensi ke objek lain. Gitu. Contohnya di agregasi ini, kita punya dua kelas. Pertama kelas student sama kelas departemen. Nah, kelas student itu punya method, punya konstruktor, punya name. Tapi yang dilakuin sama kelas departemen di sini, dia ngelakuin dua hal. Pertama, dia ngakses metode yang dimiliki oleh studentnya. Nah, selain itu, departemen itu mau punya koleksi dari student. Jadi, suatu kelas itu bisa memiliki koleksi dari banyak objek dari kelas lainnya. Gitu. Nah, departemen di sini pengen punya koleksi dari student. Oleh karena itu dia menggunakan list student. Sehingga dia bisa nyimpen banyak objek kelas lain di dalam kelasnya. Gitu. Jadi bedanya agregasi sama asosiasi di gitu. Kalau asosiasi itu dia ngakses metode atau atributnya aja. Agregasi itu membuat kelas lain itu menjadi koleksi dari kelas itu sendiri gitu loh. Jadi kelas lain tuh bisa punya banyak koleksi dari bisa punya banyak objek dari kelas lainnya gitu. Misalnya contohnya di sini kita punya suatu departemen, ya kan? Nah, departemen itu namanya computer science. Suatu departemen itu menambahkan student ke dalam departemennya. 2 student. Pertama student 1 dan student 2. Kita running. Nah, departemen computer science tuh punya student Alice sama student Bob. Gitu. Dari mana dia bisa nambahin studentnya? Pertama, dia buat array list di sini. Setelah dia buat array list, di sini dia panggil this students di sini sama dengan new array list. Jadi dia ngebuat suatu array list dulu. Nah, kemudian dengan metode public void add studentnya dengan parameter student, objek student yang masuk ke dalam parameter add student itu jadi bagian dari array list studentnya. Jadi mana array list student itu merupakan bagian dari departemen. Makanya dibilang tadi kalau hubungan bagian dari gitu. Ya berarti parentnya departemen ya. Berarti student ini yang dipanggil itu ya bagian dari departemen karena dia udah ngebuat array list di sini kan. Gitu. Tetapi array list itu beda sama komposisi. Kalau agregasi itu beda sama komposisi. Kalau agregasi, walaupun si student itu bagian dari departemen, cuman kalau si departemennya dihapus, studentnya masih ada. Gitu. Contohnya di database. Nah, di sini
awalnya di departemen itu kita tuh punya, jadi ID-nya itu 4, name-nya computer science sama kayak tadi. Itu saya hapus. Kemudian di students kan terikat nih sebelumnya sama departemen ID 4 tadi. Karena udah saya hapus departemennya, so ini jadi 0 dong. Nah, di sini itu nunjukin walaupun dia bagian dari Alice dan Bob tuh sebelumnya adalah bagian dari computer science yang udah dihapus tadi, tetapi kalau departemen computer science udah dihapus, Alice dan Bob tetap ada. Gitu. Jadi dia nggak strict atau bener-bener ketat. Alasannya kenapa? Nah, on delete-nya itu saya set 0. Jadi, kalau seandainya si departemen ID-nya dihapus, Alice Bob-nya tetap ada. Karena departemen ID-nya dibuat jadi 0 aja. Gitu. Nah, ini beda lagi kalau di komposisi. Komposisi itu hubungan yang lebih kuat daripada agregasi. Nah, di dalam komposisi itu, objek induk itu memiliki kendali penuh atas objek anak. Yang berarti kalau objek anak itu nggak bisa ada kalau nggak ada objek induknya. Kalau objek induknya dihapus, objek anak juga akan dihapus. Gitu. Kita gini, komposisi. Nah, universitas itu memiliki koleksi dari fakultas-fakultas. Nah, kemudian fakultas-fakultas ini punya koleksi departemen-departemen. Lalu departemen itu punya koleksi departemen itu merupakan bagian dari referensi dari fakultas lain lah. Nah, di sini bedanya komposisi itu adalah kalau misalnya university itu saya hapus, fakultas itu kehapus juga. Secara nggak langsung kalau fakultas kehapus, departemennya kehapus juga. Kenapa? Karena university itu kan punya banyak koleksi, mempunyai semua koleksi fakultas-fakultas. Fakultasnya punya koleksi semua departemen-departemen. Yang artinya kalau university dihapus, fakultas kehapus. Kalau fakultas kehapus ya, departemennya ikutan kehapus juga. Perbedaannya di situ. Di situ aja. Nah, kalau dalam basis data, university yang paling tinggi kan, kita langsung ke fakulti aja, yang level 2 aja. Strukturnya itu, relation view-nya itu kita buat di cascade gitu. Jadi kalau misalnya universitasnya Unila, fakultasnya FMIPA, departemennya ilmu komputer gitu. Kalau saya hapus ilmu FMIPA, departemennya kehapus dong, ilmu komputernya. Nah, kalau misalnya saya hapus universitas, fakultasnya pasti kehapus dong, gitu. Jadi gitu, kalau cascade itu dia kayak gitu. Nah, untuk kodenya nanti saya bagiin aja. Di sini saya mau jelasin tentang asosiasi, agregasi, sama komposisi aja. Kalau ada pertanyaan bisa nanya. Kalau komposisi ini sama kok kayak agregasi. Dia juga isi cuman collection aja. Bedanya ke strikan dia ya. Misalnya kalau universitasnya dihapus ya fakultasnya kehapus semua. Kalau fakultasnya kehapus semua ya departemennya kehapus semua. Jadi ada struktur level di situ. Nah, untuk kodenya kalau agregasi sama komposisi itu umumnya ada CRUD-nya. Kayak ini kan ADD fakulti, ini crit kan gitu. Agregasi juga sama, ADD student. Dia kan ada crit juga di sini. Kadang ada read, ada update, ada delete gitu. Cuma bedanya itu di perlakuan mereka ke bagian dari merekanya itu. Itu aja sih. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.